Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di podcast Pancasila Digital, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di era digital. Bersama saya, Nurul Jihan, dan rekan-rekan saya. Saya Hairunisa Asatra. Saya Nis Isnaini Afifah. Saya Dedi Hartono. Desa Anastasia. Untuk tema podcast kita kali ini adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila di era digital. Kita akan membahas tantangan dan peluang menanamkan Pancasila di dunia yang semakin modern ini. Betul, Kak Jihan. Kita hidup di zaman di mana informasi mengalir cepat. Media sosial jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi, apakah nilai-nilai Pancasila ini masih terlihat di dunia digital kita? Dan apakah kita sudah bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari, baik online maupun offline? Nah, ini yang akan kita kupas hari ini. Dan tentu saja kita nggak sendirian nih kali ini untuk membahas topik yang sangat menarik kali ini. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Bapak Yusdi Arwan, SHUT MSI, seorang widyaswara ahli muda yang akan memberikan insight mendalam soal Pancasila di era digital kali ini. Datang Pak Yusdi dan selamat bergabung di podcast ini. Sebelum masuk pada topik pembahasan terkait Pancasila di era digital, seperti peribahasa yang ada, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dong Pak sedikit perkenalan singkat dari Bapak selaku narasumber kami di sini. Baik, terima kasih adik sekalian. Senang sekali saya bisa bergabung di forum ini ya, forum kebangsaan, podcast kebangsaan ya namanya, yang diikuti oleh anak-anak muda ini. Jadi kenalkan, nama saya Yusdi Arwan. Ya, saya Widya Iswara, ahli muda di Balai P2 SDM Wilayah 4 Kadipaten. Semoga obrolan kita di sini bermanfaat untuk para pendengar semua. Bapak, terima kasih atas perkenalan yang telah diberikan. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak, pertanyaan pembuka. Menurut Bapak nih, bagaimana sih Pancasila ini tetap relevan di era digital ini? Baik, Pancasila itu adalah landasan nilai bangsa ya. Jadi di era digital itu kita dihadapkan pada arus informasi yang sangat cepat ya. Hoax kadang bermunculan, ada cyberbullying, ekstremisme digital ya. Ini yang saat ini muncul ya. Eh, jadi nilai Pancasila ini seperti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil beradab, itu menjadi panduan ya, menjadi panduan bagi kita untuk berinteraksi di dunia digital untuk tetap bermoral dan etis seperti itu. Jadi bisa dibilang Pancasila bukan cuma untuk tatap muka ya Pak, tapi juga menjadi pedoman berinteraksi di dunia maya. Ya, benar sekali. Jadi misalnya ya, dalam menanggapi komentar negatif atau hoax ya, kita bisa menggunakan prinsip saling menghormati dan mengutamakan kebenaran. Nah, kedua prinsip inilah yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau begitu berarti nilai Pancasila juga bisa jadi alat untuk melawan konten negatif ya, Pak, dan ujaran kebencian. Nah, benar sekali itu ya. Benar. Jadi nilai seperti gotong royong dan persatuan bisa diterjemahkan menjadi solidaritas digital. Misalnya mendukung kampanye literasi media atau membantu teman yang menjadi korban hoax seperti itu. Tapi nih Pak, tentu di era digital kan banyak sekali tantangannya. Misalnya algoritma media sosial itu sering memunculkan konten provokatif nih Pak. Bagaimana sih Pancasila bisa diterapkan di sini Pak? Oke, ini salah satu caranya adalah yang namanya digital etik ya, yaitu menanamkan nilai-nilai moral sebelum kita berinteraksi secara online. Misalnya sebelum kita membagikan konten, tanyakan pada diri sendiri ya, apakah ini benar, apakah konten ini bermanfaat, dan apakah ini menghormati orang lain. Jadi istilahnya
apa disaring sebelum sharing ya seperti itu. Menarik ya Pak. Jadi semacam filter moral pribadi ke kita ya Pak. Ya, benar. Dan ini bisa diajarkan mulai dari pendidikan formal hingga keluarga ya, hingga pendidikan informal di keluarga. Teknologi boleh canggih, tapi moral dan nilai tetap yang utama. Tapi bagaimana nih Pak dengan generasi muda yang lebih akrab dengan memes, reels, dan pesan cepat? Apakah mereka bisa tetap mengamalkan Pancasila, Pak? Ya, tentu bisa, Mbak. Yang caranya adalah menjadikan nilai Pancasila relevan dengan konten digital. Misalnya membuat konten edukatif, tapi menarik ya, yang disukai oleh anak muda ya. Jadi anak muda itu harus didekati dengan gaya konten yang relevan dengan anak muda ya. Misalnya diikut kampanye sosial online dan menggunakan bahasa yang positif dan tentunya relevan dengan anak muda. Ya, berarti bisa kita pahami guys, kalau misalnya nilai Pancasila ini nggak cuma sekedar teori, tapi bisa juga kita terapkan dalam keseharian kita dalam menggunakan gadget dan digitalisasi lainnya. Ya, betul banget, Yanis. Selanjutnya saya mau minta tips nih, Pak. Gimana sih, Pak, agar kita semua ini bisa menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari di era digital ini, Pak? Oke, ini tipsnya ya. Ada beberapa tips nih. Yang pertama, bijak dalam menyebarkan informasi tadi. Jadi pastikan fakta yang akan dimasukkan dalam konten dan diunggah itu benar-benar fakta yang sudah dicek ya, sudah dicek and cross check ya, seperti itu sebelum kita share. Kemudian yang kedua, berinteraksi dengan sopan ya. Di dunia nyata saja kita diwajibkan untuk berinteraksi dengan sopan, dengan santun ya. Apalagi di dunia maya ya. Kita harus menghormati lawan bicara, menghindari kata-kata yang kasar. Kemudian yang ketiga, gunakan digital untuk kebaikan. Ya. Ikut kampanye sosial, ya, kampanye lingkungan, ya, edukasi atau membantu orang lain. Kemudian yang keempat, bangun komunitas positif. Ikut grup atau forum yang membangun, bukan yang merusak. Seperti itu. Nah, ini kalau diterapkan konsisten, kita punya dunia digital yang lebih sehat ke depannya, bahkan lebih sangat relevan lah dengan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Bukan gitu ya, Pak ya? Benar. Dan ini bisa mempengaruhi budaya digital secara luas, mulai dari individu hingga masyarakat. Menarik ya Pak. Jadi Pancasila bukan hanya simbol di buku pelajaran, tapi bisa jadi panduan nyata dalam kehidupan digital kita. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Banyak banget insight baru yang kita dapatkan dari diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak, Pak Yudi, sudah berbagi ilmu dan wawasan untuk kita semua. Oke, senang bisa berbagi kepada anak-anak muda ini. Ya. Semoga pendengar juga bisa mempraktekkan nilai-nilai Pancasila di dunia digital sehari-hari. Ya, dan untuk teman-teman lain yang menonton, mari kita sebagai ASN menjadikan media digital sebagai ruang yang positif. Betul. Mari kita sebarkan kebaikan, menghormati sesama, dan tetap menjaga persatuan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pancasila Digital kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa dan tetap digital dengan nilai. Terima kasih. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.